Namun sangat disayangkan terdakwa Putri Candrawati telah membuat cerita yang menyesatkan sedemikian rupa yang menyebabkan suaminya Ferdi Sambo sangat marah, dan terdakwalah yang memicu Ferdi Sambo membuat perencanaan pembunuhan terhadap korban Yosua Huta Barat. Putri Candrawati tetap divonis penjara 20 tahun, dianggap menyesatkan Ferdi Sambo. Istri Jenderal Pecatan Ferdi Sambo, Putri Candrawati, tetap divonis 20 tahun penjara. Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sebelumnya memvonis Putri Candrawati 20 tahun penjara atas keterlibatannya dalam pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Berikut detik-detik pembacaan vonis banding dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk terdakwa Putri Candrawati. Menimbang bahwa terhadap keberatan penasihat hukum terdakwa yang pertama tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menjalankan proses persidangan sesuai KUHAP. Due process of law juga telah diterapkan dengan seimbang dengan memberi hak yang sama pada penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa. Sedangkan alat-alat bukti yang dipergunakan juga telah sesuai dengan pasal 183 KUHAP, termasuk bukti-bukti rekaman CCTV, bukti-bukti balistik, dan reka ulang kejadian di tempat terjadinya perkara, yang semuanya telah mempunyai nilai yang dapat meyakinkan Majelis Hakim tingkat pertama untuk memutus perkara ini. Menimbang bahwa keberatan kedua penasihat hukum terdakwa dalam memutus perkara ini hanya berdasarkan keterangan saksi, unus testis, nullus teste. Pendapat ini tidaklah tepat, oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama, di samping keterangan saksi Richard Eliezer sebagai justice kolaborator, juga telah mendengar banyak saksi yang lain, termasuk saksi-saksi yang ada di Rumah Magelang, seperti Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan Susi, yang kesemuanya dapat menjadikan jelas permasalahannya di Rumah Magelang setelah saksi Richard Eliezer Kudang Lumiu menerangkan kejadian di Magelang secara jujur dan terbuka pada Majelis Hakim tingkat pertama. Demikian juga kejadian di Jakarta, sehingga Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan beyond reasonable doubt bahwa pembanding terdakwa telah terbukti dengan sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan primernya. Menimbang bahwa dakwaan penuntut umum yang pertama primer melanggar pasal 340 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya antara lain: 1. Unsur barang siapa, 2. Unsur dengan sengaja, 3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain. Sementara pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, mereka yang dapat digolongkan sebagai pelaku tindak pidana adalah: 1. Pelaku pleger, 2. Yang menyuruh melakukan don pleger, dan 3. Yang turut serta melakukan medepleger. Menimbang bahwa semua unsur-unsur dalam dakwaan primer penuntut umum tersebut telah dipertimbangkan terbukti semua oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Sedangkan mengenai motif yang tidak terungkap di persidangan, karena memang motif hanya diperlukan dalam proses persidangan, tapi tidak perlu dibuktikan. Permasalahan yang penting adalah telah adanya kejadian atau peristiwanya, dan peristiwa atau kejadian tersebut yang harus dibuktikan. Namun sangat disayangkan terdakwa Putri Candrawati telah membuat cerita yang menyesatkan sedemikian rupa yang menyebabkan suaminya Ferdi Sambo sangat marah, dan terdakwalah yang memicu Ferdi Sambo membuat perencanaan pembunuhan terhadap korban Yosua Huta Barat. Hal mana membuktikan turut sertanya terdakwa Putri Candrawati dalam perkara ini.
Menimbang bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa yang ketiga dipertimbangkan bersama-sama dengan keberatan keempat tentang terjadinya kekeliruan mengkualifikasi yang dilakukan pembanding terdakwa di Rumah Magelang dan adanya disparitas dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa serta terdakwa-terdakwa lain dalam perkara terpisah yaitu Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal, di mana keempat terdakwa tersebut telah dijatuhi pidana melebihi tuntutan pidana penuntut umum. Menimbang bahwa keberatan ketika penasihat hukum terdakwa terkait majelis hakim telah memutus dengan hukuman yang lebih berat dari tuntutan hukum penuntut umum, serta tidak adanya hal-hal yang meringankan dalam putusan majelis hakim. Di samping itu majelis hakim juga telah menggunakan alat bukti secara melawan hukum, juga salah mengkualifikasi terdakwa yang akhirnya terdakwa dijatuhi hukuman yang melebihi tuntutan hukuman penuntut umum. Hal ini dapat dijelaskan bahwa ultra petita adalah istilah hukum dalam hukum privat